Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para caturmania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Sepertinya final ideal antara Magnus Carlsen versus Ian Nepo bakal sulit terjadi. Karena tadi malam di match di pertama babak semifinal, Ian Nepo digebuk wakil Amerika, Wesley So. Setelah 3 kali bermain remis kawan, dan di game keempatnya, Ian Nepo kalah oleh Wesley So ini. Sementara Magnus Carlsen ditahan imbang oleh Temur Rajabov. Setelah di game pertama dan kedua mereka bermain remis, game ketiga Carlsen menang dan dalam permainan game yang keempat, Rajabov pun membalasnya. Pagi ini kita akan ulas dulu kawan game antara Temur Rajabov versus Magnus Carlsen pada game keempatnya. Langsung kita ke atas papan. Rajabov mengawali permainan dengan pion D4, kuda F6 oleh Carlsen, pion C4, pion E6, kuda F3, dan pion D5. Kita dapati Queen's Gambit decline. Kuda putih C3 dan gajah B4. Ini adalah variasi Ragozin defense atau Ragozin attack dari hitam. Pada posisi seperti ini tadi kawan, ada juga yang bermain dengan variasi pion D pukul pion C4 terlebih dahulu. Setelah pion C4, gajah hitam ke B4, gajah putih G5, dan seterusnya kawan. Inilah variasi yang juga sering dimainkan dalam permainan Queen's Gambit decline. Tapi di sini tadi Magnus Carlsen memilih variasi Ragozin defense gajah B4 dan selanjutnya gajah putih G5 mengepin kuda, pion H6 balas Carlsen menantang putih untuk bertukar kuda. Tantangan diterima, dipukul balik oleh menteri. Sekarang menteri putih A4 skak diblokade oleh kuda di C6 sekaligus untuk melindungi gajah B4-nya. Rajabov melanjutkan dengan pion E3 membuka diagonal peta terang bagi gajahnya. Hitam rokade, putih menggeser beteng ke C1, hitam atau Carlsen memainkan menterinya ke G6. Ini untuk menahan pion G2 ini kawan agar gajahnya tidak akan berani berkembang meninggalkan pionnya ini. Dan di sini sepertinya Rajabov tidak ingin melakukan rokade pendek kawan. Dia bermain dengan pion H4 berencana mendorong kembali pionnya untuk mengancam menteri nantinya. Diagram seperti ini sudah pernah dimainkan sebelumnya kawan. Ada 3 partai kurang lebih yang pernah memainkan diagram seperti ini. 2 game berikutnya membalas dengan langkah pion D pukul pion C4 dan 1 game berikutnya bermain dengan langkah pengembangan gajah ke D7. Tapi di sini Carlsen bermain dengan langkah beteng bergeser ke D8 dan kita dapati diagram permainan baru yang belum pernah dimainkan sebelumnya. Pion H5 lanjut Rajabov, menteri hitam bergeser ke F6, beteng naik ke H4. Di langkah berikutnya mungkin akan memberikan serangan kembali kawan di peta F4 nantinya. Dan Carlsen melihat posisi Raja Putih masih berada di pusat. Dan putih pun juga memberikan tekanan di sisi-sisi papan. Carlsen pun di sini mencoba mendobrak permainan di lajur pusat dengan pion E5-nya. Keputusan Carlsen ini sesuai dengan prinsip-prinsip dasar catur kawan. Saat lawan menyerang lewat sayap-sayap, kita bisa mendobrak permainan lawan lewat pusat. Inilah yang dilakukan Carlsen dengan pion E5-nya. Di sini Rajabov melanjutkan langkah pion C pukul pion D5 untuk membuka lajur C bagi betengnya memberikan dukungan atau serangan di lajur C ini. Carlsen pukul balik menggunakan beteng. Kuda tidak bisa pukul beteng ini karena dia masih kena pin dan di sini Temur Rajabov melanjutkan pion D pukul pion E5 menjawab tantangan Carlsen untuk membuka lajur pusat. Dan terlihat bahwa baris keempat ini kawan terbuka bagi beteng menyerang gajah di peta B4 ini. Carlsen melanjutkan langkah gajah pukul kuda C3 skak. Dipukul oleh beteng dan sekarang kuda hitam bisa pukul pion yang ada di E5 menantang pertukaran kuda. Tapi tantangan ditolak kawan karena Temur Rajabov melihat diagonal peta terang ini terbuka bisa dimanfaatkan oleh menterinya ke peta E8 skak. Dan Raja pun bergeser ke peta H7. Walau Raja Putih masih berada di pusat kawan, tapi untuk sementara Raja Putih ini akan cukup aman.
Dan putih sekarang juga dalam posisi menekan. Hitam juga punya masalah pengembangan perwiranya di sayap menteri, yaitu gajah serta betengnya. Posisi gajah hitam ini kawan dalam tawanan menteri, dia tidak akan berani berkembang jika tidak ingin betengnya tewas oleh menteri. Di sini Temur Rajabov melanjutkan langkahnya dengan menggeser beteng ke F4 menyerang menteri. Menteri bergeser ke D6. Di posisi inilah kawan-kawan, jika kita menganalisanya menggunakan engine, banyak sekali nantinya akan terdapat langkah-langkah yang kurang akurat menurut engine. Seperti contohnya langkah Magnus Carlsen menempatkan menterinya di peta D6 ini. Langkah ini cukup riskan dilakukan oleh hitam kawan. Langkah ini termasuk langkah blunder. Langkah menteri ke peta B6 jauh lebih kuat daripada langkah menteri ke peta D6 ini. Tapi Magnus Carlsen lebih memilih menempatkan menterinya ke peta D6 setelah mendapat ancaman dari beteng putih ini, berniat memberikan dukungan bagi betengnya ke D1 skak. Diantisipasi oleh gajah di E2 dan pion F5. Lanjut Carlsen, dibalas langkah kuda ke peta D4. Langkah kuda ke D4 ini merupakan satu langkah yang kurang akurat juga dari putih kawan. Langkah beteng ke peta D4 merupakan langkah terkuat bagi putih. Untuk menantang beteng hitam, apabila tantangan ini ditolak kawan, beteng putih akan pukul beteng hitam dan putih akan mendapatkan kuda di peta E5 nantinya. Pada posisi ini, hitam kemungkinan akan pukul kuda F3 skak. Setelah dipukul balik, beteng pukul beteng. Setelah dipukul balik, pada posisi ini hitam bila pukul pion ini akan kehilangan pion yang ada di peta C7 dan akan memberikan tekanan bagi pion G7 yang nanti mungkin akan disusul langkah gajah ke peta D5 memberikan dukungan bagi menterinya untuk memberikan ancaman skakmat, atau menteri juga bisa pindah ke peta G6 nantinya. Juga akan memberikan tekanan bagi gajah di peta C8. Sangat kompleks kawan-kawan apabila pada posisi seperti ini tadi hitam tidak menerima tantangan beteng putih ini. Langkah beteng inilah yang terkuat, tapi Temur Rajabov memilih langkah kuda ke peta D4. Berniat mengeliminasi pion yang ada di peta F5. Pion ini juga sangat sulit untuk di backup kawan, jadi Carlsen bermain dengan pion C6 memperkuat posisi betengnya atau juga menghindari ancaman dari beteng putih ini tadi. Temur Rajabov melanjutkan pukul pion F5 dengan kuda. Carlsen menantang pertukaran menteri, tantangan diterima, dipukul balik oleh beteng hitam. Selanjutnya kuda putih lompat kembali ke D4, dibalas dengan langkah pengembangan gajah D7. Akhirnya gajahnya Carlsen bisa berkembang kawan. Di sini putih atau Rajabov menggeser betengnya mengancam kuda. Di backup oleh beteng di E8, beteng putih naik ke C5 kembali memberikan tekanan kuda. Kuda lompat ke F7 dan gajah putih berkembang ke D3. Bersiap memberikan discover check bagi raja hitam nantinya. Carlsen mengantisipasinya dengan menggeser rajanya ke H8. Beteng pukul beteng skak, lanjut Rajabov menukarkan betengnya dipukul balik dan sekarang pion B4 lanjut Rajabov. Melihat keunggulan pion hitam di sayap menteri ini kawan, Rajabov tidak ingin membiarkan Magnus Carlsen berinisiatif mendorong pion-pionnya terlebih dahulu. Dia melakukan pergerakan pionnya untuk menghadang para pion-pion hitam di sayap menteri ini. Carlsen melanjutkan dengan langkah kuda ke D6 menghindari ancaman dari gajah di peta G6 tadi. Gajah ditempatkan di G6 oleh Rajabov mengancam beteng naik ke E7. Sekarang pion A4, raja hitam bergerak ke G8. Coba lihat kawan, peta-peta ini sudah dikontrol oleh gajah putih ini. Raja hitam membutuhkan tempo yang lebih banyak untuk memutar menuju peta pusat nantinya. Sedangkan raja putih ini tinggal bergerak maju dan lebih cepat untuk menuju ke peta pusat. Rajabov pun melanjutkan langkah raja ke E2. Kuda hitam lompat ke E4 mengancam beteng. Di sini bisa saja gajah pukul kuda, tapi Rajabov ingin menyimpan gajahnya, dia hanya menarik mundur betengnya turun ke C2. Kuda hitam lompat ke F6, pion B5. Pion ini mendapatkan 3 kali tekanan kawan-kawan, jadi pion harus pukul pion yang dilakukan oleh hitam. Dipukul balik oleh pion A. Sekarang pion A6 lanjut Carlsen. Pion pukul pion dan dipukul balik.
Carlsen mempunyai pion bebas di sayap menteri, tentu pion ini bisa saja jadi masalah berikutnya bagi Rajabov. Rajabov menggeser beteng ke B2, gajah ke E8 menantang pertukaran gajah petak terang. Tantangan ditolak, Rajabov mengepin gajah hitam dengan beteng B8. Raja hitam F8, kuda putih ke F5 mengancam beteng, dan mungkin berikutnya akan memberikan garbuan bagi gajah hitam ini di peta D6. Diantisipasi oleh langkah beteng E6, selanjutnya beteng bergeser ke A8 bersiap mengeliminasi pion di lajur A nantinya. Kuda hitam ke D5 bersiap memberikan ancaman skak garbuan bagi gajah putih ini. Diantisipasi terlebih dahulu dengan langkah gajah pukul gajah, dipukul balik oleh beteng hitam. Bisa saja kawan, putih melanjutkan pertukaran beteng, selanjutnya kuda akan mendapatkan pion di G7 dengan tempo skak. Tapi dengan adanya pion yang ada di sayap menteri sendirian seperti ini akan menjadi masalah bagi Raja Putih nantinya untuk mengawal pion hitam ini. Di sini Rajabov tidak terburu-buru melakukan pertukaran beteng, dia pukul pion A6. Tapi dengan memukul pion A6 tadi, Rajabov mempunyai konsekuensi yaitu langkah kuda F4 skak dan Rajabov kehilangan pion di H5. Tapi di langkah berikutnya, Rajabov akan menemukan momen kemenangannya kawan. Coba pause video ini untuk beberapa detik dan coba temukan langkah kemenangan dari Temur Rajabov. Apakah sudah ketemu kawan? Langkah kemenangannya adalah langkah pion G4. Langkah ini adalah langkah paksaan di mana kuda hitam tidak akan bisa menempati petak-petak ini karena sudah dikontrol oleh pion-pion putih. Jadi kuda mau tidak mau menempati petak F6. Dan di langkah berikutnya Temur Rajabov pukul pion H6. Tentu di langkah berikutnya apabila pion pukul kuda ini kawan, maka hitam akan juga kehilangan kudanya dengan tempo skak juga. Dan tentu putih pun akan menang 2 pion. Di sini Carlsen tidak memutuskan pukul kuda putih, dia melanjutkan langkah kuda ke peta E4. Kuda putih pun lompat ke F5, kuda ke G5 skak, raja ke G2. Pada posisi kalah 2 pion seperti ini, Magnus Carlsen masih saja melanjutkan langkah-langkahnya kawan. Dia tidak mau menyerah begitu saja, berharap mungkin putih akan melakukan mouse slip ataupun langkah-langkah blunder sehingga memaksakan permainan berakhir kemenangan bagi hitam ataupun remis. Carlsen melanjutkan menggeser beteng B8, kuda putih D4, raja hitam F7, beteng A5 menyerang kuda, kuda ke E4 memberikan tekanan bagi pion F2, nanti disusul dengan langkah beteng ke B2. Terlebih dahulu kuda diancam oleh beteng, kuda lompat ke F6, sekarang pion F3. Memperkuat posisi pionnya dari ancaman kuda tadi. Di sini Carlsen melanjutkan pion G6. Raja G3, beteng hitam B1, beteng putih B5 menantang pertukaran beteng. Bisa saja beteng hitam ini melanjutkan langkah skak di peta G1 kawan, tapi Carlsen melanjutkan pertukaran, dipukul balik oleh kuda. Pion G5 lanjut, Carlsen membatasi ruang gerak Raja Putih. Sekarang kuda putih ke C3, raja ke G6, dan langkah pamungkas dari Temur Rajabov, pion F4, membuat Carlsen menyerah pada posisi ini kawan di langkah ke-54 ini. Tentu dengan keunggulan 2 pion tidak mungkin bagi hitam berharap remis kawan-kawan. Permainan berakhir remis jika saja putih dalam posisi mengantuk atau dalam posisi mabuk, sehingga nantinya dia akan melakukan langkah-langkah blunder yang membuat permainan akan menjadi mungkin settlement ataupun berkurangnya material sehingga tidak mendukung terjadinya skakmat. Itulah kawan permainan antara Temur Rajabov versus Magnus Carlsen pada game keempatnya. Admin tidak akan melanjutkan variasi-variasi ini hingga akhir kawan. Silakan kawan-kawan sendiri otak-atik bagaimanakah cara untuk memenangkan permainan dengan keunggulan posisi 2 pion seperti ini sebagai latihan kawan-kawan. Oke, kita akan bertemu lanjut nanti sore kawan untuk membahas satu game dari Ian Nepomuk versus Wesley So. Kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.